cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang baru sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu. Puluh 91 santri Pondok Pesantren Al-Khozini masih terjepit runtuhan bangunan. Petugas berkejaran dengan waktu. Keracunan menu makan bergizi gratis meluas. Kepala Badan Gizi Nasional dipanggil DPR. Rombongan kapal kemanusiaan untuk berlayar yang menembus blokade Israel sudah mulai mendekati Gaza. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi satu jenazah korban runtuhan musola Pondok Pesantren Al-Khozini tiba di Rumah Sakit Siti Hajar. Hingga saat ini belum diketahui identitas jenazah tersebut. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Ini adalah jenazah pertama yang tiba di Rumah Sakit Siti Hajar setelah 3 hari pasca musibah robohnya bangunan pondok pesantren. Jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah untuk dilakukan otopsi. Identitas jenazah hingga saat ini belum diketahui. Sementara postmortem yang dibuka petugas sudah dimulai, didatangi keluarga yang mencari kerabatnya. Hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan. Sementara itu proses evakuasi korban masih berlangsung hingga saat ini. Basarnas mengeluarkan data terbaru, yakni 100 orang santri sudah dievakuasi, sementara puluhan lainnya diduga masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sementara untuk proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati, menggunakan alat dongkrak manual karena getaran alat berat dikhawatirkan dapat memperparah kondisi reruntuhan. Pemirsa, informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi di Pondok Pesantren Al-Khozini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Pramono Putra dan Yoyo Agusta di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Selamat sore Pramono, Yoyo. Selamat sore Davi. Baik, kita ke Pramono terlebih dahulu. Pramono, hingga sore hari ini bagaimana proses evakuasi yang dilakukan di sana? Ya, baik Davi dan pemirsa, sesuai dengan yang diberitakan sebelumnya bahwasannya hari ini ada 2 korban yang dievakuasi ke rumah sakit dan berhasil diambil dari bawah bangunan yang runtuh Senin sore lalu. 2 korban yang dievakuasi ini, 1 masih hidup dan 1 telah meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Untuk data hingga sore ini kami masih belum dapat data kepastian siapa
nama dari korban meninggal. Namun untuk korban yang masih hidup dan mengalami luka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Hadjar, diantaranya adalah seorang anak yang viral di media sosial. Ada Haikal yang dibawa langsung dan tadi langsung dievakuasi dengan menggunakan ambulan keluar langsung dari area pondok pesantren Al-Ghazini yang ada di Buduran Sidoarjo ini. Sementara proses evakuasi korban sendiri hingga saat ini masih terus dilakukan. Meski ada yang ditemukan sudah meninggal dunia dan ada yang masih hidup, petugas tim evakuasi dari gabungan Basarnas, BPBD Jatim, BNPB, dan tim SAR TNI Polri masih optimis bisa mengevakuasi korban lainnya, baik korban hidup maupun meninggal. Namun meski demikian, tim evakuasi berusaha untuk mengoptimalkan pencarian khususnya untuk korban yang masih hidup. Sementara di lokasi saya berdiri, di posko operasi SAR yang ada di kawasan Buduran ini, untuk keluarga korban hingga sore ini masih terus berdatangan dan bantuan pun juga terus berdatangan, baik bantuan berupa makanan, kemudian bantuan air minum, dan beberapa bantuan lainnya masih terus berlangsung. Sementara keluarga korban sendiri juga masih terus memantau proses evakuasi yang dilakukan oleh tim evakuasi dari tim Basarnas maupun dari tim BPBD Jatim maupun BNPB. Proses evakuasi masih berlangsung dan tentunya sesuai dengan janji Basarnas, proses evakuasi ini dilakukan 24 jam dengan petugas yang berganti-ganti setiap harinya. Namun tidak ada kata berhenti, mereka tetap berjuang, tetap berusaha untuk mencari korban yang berada di bawah reruntuhan. Sementara itu beberapa menit yang lalu, Menteri Sosial Saifulillah Yusuf datang ke posko yang ada sekitar 200 meter dari titik bangunan yang roboh. Menteri Sosial tadi sempat mengatakan bahwasanya pihaknya meminta kepada semua pihak untuk tetap mendukung proses evakuasi yang telah dilakukan oleh tim Basarnas. Selain itu juga Mensos terus memantau bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga korban, baik korban yang hidup maupun korban yang meninggal dunia. Termasuk keluarga korban yang sore hari ini masih terus berada di posko untuk menunggu tindak lanjut, menunggu data dari tim evakuasi. Kira-kira bagaimana nasib anak, saudara, atau kerabat mereka yang ikut terkena reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran Sidoarjo ini. Davi. Baik, terima kasih Pramono Putra melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Ghazini terkait evakuasi. Kita beralih ke Rumah Sakit Siti Hadjar. Ada rekan kami Yoyo Agusta di sana. Yoyo, hingga saat ini sudah ada berapa korban yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hadjar? Ya, Devi. Hingga saat ini Rumah Sakit Siti Hadjar masih merawat 8 orang. Seperti kondisi tadi pagi belum ada penambahan. Namun 1 jam yang lalu Rumah Sakit Siti Hadjar menerima kedatangan jenazah korban gedung musola yang roboh milik Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti identitas jenazah yang baru datang beberapa waktu yang lalu. Hingga saat ini maksud kami, tim masih melakukan proses identifikasi. Dan juga dapat kami laporkan bahwa sejumlah kerabat masyarakat yang datang ke sini untuk mencari kerabat mereka telah memenuhi beberapa tempat yang ada di posko mortim ini. Demikian, kembali ke studio. Baik, Yoyo, artinya kami konfirmasi kembali ada 1 jenazah yang baru tiba di Rumah Sakit Siti Hadjar namun belum diketahui identitasnya, begitu Yoyo? Ya, betul.
Devi. Oke, baik. Terima kasih Yoyo Agusta melaporkan langsung dari Rumah Sakit Siti Hajar. Sebelumnya ada Pramono Putra dari Pesantren Al-Khozini. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.